Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita dapat bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Kita percaya kita boleh menikmati pagi yang indah saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang nyata atas hidup kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita kembali pada aktivitas kita, berbagai tanggung jawab kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca, mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan dan juga renungkan di pagi ini dari Mika 7 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Mika 7 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi yang indah ini menjadi bukti bahwa Engkau masih mengasihi kami, masih menganugerahkan kasih-Mu atas hidup kami. Saat ini sebelum kami kembali dalam kehidupan kami, melanjutkan berbagai aktivitas kami rindu untuk melandasinya dengan firman-Mu. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga kami dapat memahami dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika 7 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Amin. Dari pembacaan kita, satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu sekalipun aku jatuh. Sekalipun aku jatuh. Kekalahan beserta ejekan dari pihak lawan mungkin dapat menjadi pengalaman yang amat menyakitkan. Jangankan pemain, penonton pun sangat kecewa bila tim kesayangannya dikalahkan dan sakit hati jika pihak lawan mengejeknya. Dalam keadaan demikian, pemain yang merasa melakukan banyak kesalahan akan menjadi yang paling menderita batin. Menanggung suatu penderitaan berat yang disadari sebagai akibat kesalahan atau kejatuhan sendiri, apalagi di hadapan Tuhan, membuat umat Israel menyadari dan mulai kembali mengharapkan penyelamatan darinya. Mika secara pribadi dan mewakili Israel menyatakan kesadaran demikian. Ia mengaku telah jatuh dan siap menanggung kemarahan Tuhan. Kesadaran demikian mengembalikannya untuk berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan tak akan membiarkan umatnya menjadi tertawaan musuh-musuhnya. Kejatuhan tak perlu disangkali. Kita tak perlu melarikan diri. Sebaliknya, kita masih siap menanggung akibat kesalahan atau kejatuhan kita. Percayalah, Tuhan tak akan membiarkan kejatuhan membawa kita jauh darinya. Meskipun engkau jatuh sedemikian rupa hingga engkau merasa berada di tempat paling gelap, Tuhan yang kepadanya engkau berharap dan berseru
Ia pasti mengangkatmu dan menerangimu. Tak satu pun dari kita yang tak mengalami kejatuhan. Malahan jatuh berulang-ulang hingga menghempaskan kita begitu jauh. Kendati demikian, tetaplah percaya bahwa Tuhan tak pernah kurang panjang untuk meraihmu. Ia bahkan mencarimu sampai ke dalam kubur. Lalu Ia akan membawamu kembali melalui kuasa kebangkitan Kristus. Katakanlah dalam iman kita, meskipun aku jatuh, Ia pasti meraih aku kembali. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami percaya dalam hidup kami seringkali jatuh dalam kesalahan kami. Tetapi melalui firman-Mu kami percaya, sekalipun kami jatuh dalam kegelapan, sekalipun kami jatuh dalam hidup kami, tetapi kami percaya Engkau selalu mencari kami, Engkau selalu meraih kami dan menopang kami. Engkau bahkan menjadi terang atas hidup kami, sehingga kami tidak berlarut-larut dalam kesalahan kami, tidak berlarut-larut dalam kejatuhan kami, sehingga dalam hidup kami terus berpengharapan dan terus percaya bahwa Engkau akan menopang hidup kami. Tuhan, kami akan kembali dalam kehidupan kami, dalam berbagai aktivitas kami, kiranya dalam pekerjaan kami, tanggung jawab kami, Engkau senantiasa memberkati, menuntun, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, itu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk keluarga kami dalam berbagai aktivitas mereka, baik dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Untuk yang dalam masa pendidikan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, membimbing mereka, sehingga dalam proses pendidikan mereka boleh terus berpengharapan kepada-Mu saja ya Tuhan. Untuk dalam pekerjaan, Engkau senantiasa memberkati pekerjaan mereka, sehingga dalam mereka menjalani pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka boleh diberikan hikmat daripada-Mu saja. Mereka boleh merasakan tuntunan-Mu, boleh merasakan kehadiran-Mu, sehingga yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, itu boleh berkenan hanya di hadapan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat Gereja Toraja di Taman Rea. Kami percaya sekalipun di antara kami ada yang dalam kelemahan tubuh, ada yang berduka cita, kami percaya Engkau hadir memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari-harinya, merasakan penghiburan dan sukacita daripada-Mu saja ya Tuhan. Demikian juga mereka yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memulihkan mereka kembali melalui obat-obatan, makanan, serta tenaga medis, sehingga mereka boleh pulih kembali dan nama-Mu lah yang dimuliakan. Bagi orang tua kami yang dalam lanjut usia, kami percaya sekalipun dalam fisik mereka lemah, tetapi dalam iman mereka selalu teguh dan kuat kepada-Mu saja. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga hari-hari mereka boleh merasakan penyertaan-Mu yang nyata, boleh menerima berkat-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga hari-hari mereka penuh dengan penghiburan, penuh dengan sukacita, dan penuh dengan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, bagi kami dalam pelayanan kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati pelayanan kami, menuntun pelayanan kami, sehingga pelayanan kami bertujuan hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun sertai kami. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu serta saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita dalam Renungan Harian Toraya edisi 24 April tahun 2024. Kiranya kita menjalani kehidupan kita terus berpengharapan kepada Tuhan, tidak melihat kondisi kita yang jatuh, tetapi melihat Tuhan yang memiliki kuasa menopang kita